Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kabarnya baik ya, amin. Ini kegiatan aku di siang hari. Jadi hari ini tuh kebetulan aku lagi nggak puasa. Terus aku niatnya pengen bikin kue gitu ya. Padahal kan kemarin aku udah beli kue tuh. Tapi kali ini tuh karena aku punya bahan-bahannya, terus aku ngerasa mumpung lagi nggak puasa, kayak aku mau bikin kue deh ya. Tapi kita lihat apa nanti kuenya bakal jadi apa enggak. Karena Rimba juga belum tidur siang, jadinya aku ajakin dia aja untuk bikin kue bareng-bareng. Biarpun memang jadinya lebih ribet gitu ya, tapi nggak apa-apa, sekalian dia stimulasi buat Rimba juga. Terus aku juga melatih kesabaran. Padahal kesabarannya setipis tisu. Udah tahu punya toddler ya, tapi maksa untuk bikin kue karena penasaran gitu. Aku tuh pengen cobain barangkali aja aku kalau bikin kue tuh enak. Sebenarnya aku udah pernah bikin sih kue ini beberapa kali, cuman kali ini aku pengen bikin lagi. Kalau aku tuh bukan ahlinya dalam masak-memasak ya teman-teman. Kalau disuruh beberes aku bisa deh, tapi kalau untuk suruh masak-masak tuh kayaknya masih minus banget, apalagi suruh bikin kue kayak gini. Nah ini Rimba udah sibuk sambil mukul-mukulin sangkanya itu buat gendang-gendangan kali ya. Nah ini aku juga udah siap-siapin bahan-bahannya, udah aku masukin beberapa. Di sini aku nggak tulis resepnya ya, jadi di hari ini tuh aku bikin palm cheese cookies. Itu resepnya banyak banget di TikTok ada, terus aku juga pernah share resepnya ada di Instagram aku, di sorotannya udah aku simpen di sorotan dan judulnya resep masakan. Kalau kalian pengen cobain bisa cek aja di Instagram aku langsung. Karena Rimba kan ngikutin aku nih di sini, jadi dia tuh kayak penasaran juga apa yang aku pegang, pasti dia pengen pegang. Jadi tidak semulus itu kelihatannya kayak di video, dia kayak cuma ngeliatin aja ya, tapi nanti ada momen dia kayak bete gitu ya, dicuekin sama aku ataupun barang yang dia lagi pegang aku ambil. Sebenarnya bahan-bahannya itu udah lama ada di rumah, karena waktu belanja bulanan bulan Desember, Januari deh kalau nggak salah ya, aku tuh sempat beli kayak terigu, beli gula halus, kayak gitu, susu bubuk, keju, aku tuh udah beli. Memang niatnya pengen bikin kue gitu ya, cuman baru aku bikinnya tuh pas hari ini. Nah ini Riba udah mulai cranky ya, dia udah mulai marah gitu karena apa yang dia pegang sama aku nggak boleh dia pegang dulu, karena kan biar cepet beres gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga toddler ya, masih penasaran banget sama apa yang aku pegang. Jadi dia pengen kayak ikut bantuin, pengen ikut ngerecokin. Ini dia nangis lagi karena pengen penasaran pegang. Aduh, ada-ada aja ya, lagi segala ngide pengen bikin kue, padahal bisa pas nunggu Rimba tidur, tapi akunya pengennya sekarang gitu. Tapi udah deh, kayak aku cukup sekali aja nih bikin kuenya. Enak sih kuenya, pas jadi enak banget dan langsung habis 2 hari tuh langsung habis teman-teman, karena dimakanin sama suami aku, dicemilin. Jadi ini nggak bisa bikin buat jadi kue lebaran. Buat udah dimakan duluan. Kalaupun nanti pengen bikin lagi kayaknya nanti aja deh ya, belum kepengen. Nah ini aku udah selesai ngadon. Kalau kayak gini kan nggak perlu pakai mixer, cukup pakai diaduk-aduk aja pakai tangan atau sama spatula. Karena juga ini resepnya tuh gampang banget sebenarnya ya, gampang banget dibikin. Mungkin karena aku bareng sama Rimba juga, jadinya ada-ada aja gitu ya kesalahannya. Ya tapi yang pastinya karena akunya nggak pinter bikin aja sih. Nah ini juga udah tinggal aku susun, nanti tinggal aku oven deh. Rimba udah mulai main di depan TV, sekarang aku mau oven dulu. Tapi hasilnya aku lupa banget buat di videoin, keburu dimakanin terus sama suami aku. Jadinya adanya fotonya aja. Bentuknya nggak terlalu bagus, tapi ya lumayan lah ya teman-teman. Untuk rasanya sih enak banget kalau menurut aku. Jadi kata aku buat ibu-ibu yang bikin kue pas lagi punya anak kecil hebat sih, apalagi kuenya sampai berhasil. Nah ini dia, aku oven dulu tunggu 30 menit. Kelihatannya di sini tuh kayak udah rapih, cantik gitu ya. Dan ini dia hasilnya. Ini yang dibikin bareng sama tangan Rimba, bentuknya hampir kayak jengkol ya. Dan ini ya aku bikin sendiri, alhamdulillah.
Oke, baking kuenya kita skip, udah selesai ya, kayak gitu aja ceritanya. Sekarang lanjut, aku mau masak untuk buka puasa nanti. Karena aku nggak bikin takjil, nanti aku beli aja, aku cuma bikin menu utama. Ini aku tumis dulu, ada bawang merah, bawang putih, cabai hijau sama cabai merah. Aku tuh bikin menu ini udah beberapa kali ya, mungkin kalian juga bosan ngelihatnya karena menunya sama terus. Ini adalah tempe sama ikan teri. Jadi disatuin aja kayak gini, tambahin seasoning, terus aku juga selalu tambahin saus tiram biarpun sedikit, tapi kalau menurut aku pakai saus tiram tuh kayak lebih sedep aja gitu. Nah udah dicampur semua, diaduk-aduk. Tempe sama terinya sebelumnya udah aku goreng duluan ya. Nah udah selesai, lanjut aku mau bikin sayurannya. Tumis dulu 2 bawang sama cabe. Udah gitu nanti kita masukin sayurannya. Kalau masakan aku tuh bener-bener yang sat-set banget, yang simple, yang kemakan banget sama aku dan suami, plus rimba juga lah ya. Nah ini untuk sayur sawi putih. Kalau di daerah aku tuh mungkin teman-teman pernah dengar gak sih kalau sawi putih kayak gitu dibilangnya tuh sayur sampo. Nggak tahu kenapa bisa dibilang sayur sampo, tapi kalau aku tetap bilangnya sayur sawi putih, tapi beberapa orang bilangnya sayur sampo gitu. Nah udah aku kasih garam kaldu, diaduk-aduk, tambahin air, tinggal nunggu mateng. Tapi jangan terlalu lama juga masaknya, biar masih ada kriuk-kriuknya deh. Selesai masakan hari ini. Lanjut, ini ke malam harinya setelah buka puasa sekitar jam 7-an, aku, suami, dan Rimba kita mau ke Matahari. Karena aku pasti selalu ya kalau misalnya mau mendekati lebaran gitu, selalu nyari-nyari sesuatu di Matahari. Jadi kali ini aku niatnya sebenarnya pengen nyari sendal sih, tapi sendalnya nggak ketemu. Jadinya aku cari yang lain-lain. Nah ini di sini tuh udah mulai banyak banget jualan yang stand-stand kayak gini yang jual baju lebaran, gamis-gamis, one set, itu semuanya berupa-rupa ya. Kalau misalnya nafsu tuh kayaknya pengen ngeliatin terus ke situ. Terus sekarang kita ke bagian perempuan dulu. Jadi di lantai yang paling bawah, di bagian baju-baju perempuan, celana, ini tuh semuanya bagus-bagus teman-teman. Kayak atasan, rok, itu tuh udah macam-macam. Tapi yang pasti kalau misalnya beli offline kayak gini, biarpun banyak logo diskonnya, kayaknya harganya tuh di markup dulu gak sih, dinaikin dulu. Jadi kayak sama aja menurut aku ya, tapi aku nggak tahu sih aslinya kayak gimana, mungkin emang segitu harganya. Soalnya menurut aku agak lumayan gitu, padahal kan segini tuh bisa dibilang mungkin brand lokal ya. Tapi ya udahlah, mungkin udah pasarannya segitu. Nah tadi tuh aku ke bagian sepatu, cuman aku nggak nemu. Sekarang di bagian baju-baju cowok, baju suami aku, malah dia yang nemu kemeja. Ini kita mau cobain dulu. Nah ini sekali lihat langsung cobain dan langsung cocok, akhirnya bungkus. Nah sekarang di bagian lantai atas pakaian Rimba, ini pakaian anak-anak perempuan, anak laki-laki semuanya di sini. Di sini juga aku cuman lihat-lihat aja karena aku nggak nemu. Karena menurut aku di Matahari ini untuk baju anak-anak tuh lebih lucu dan bagus-bagusnya baju anak perempuan ya, terus lebih banyak pilihan tuh anak perempuan. Kalau anak laki-laki kan ya coba gitu-gitu aja. Nah Rimba tuh karena lantainya enak, licin gitu kali ya, jadi dia tuh main prosot-prosotan di lantai, lagi jalan tiba-tiba jatuhin diri. Nah jadi aku di sini tuh cuma lihat-lihat aja di bagian baju anak-anak. Udah gitu aku lanjut ke Mr. DIY, mampir sebentar mau cari buku untuk kerja suami aku. Karena mumpung lagi di sini, jadi sekalian aja beli alat tulis untuk kerja suami aku. Aku juga sambil melimpir, lihat-lihat aja. Terus aku juga sekalian kebanyakan terus nih ya. Ini aku lagi naik kereta api yang keliling mall. Rimba pengen naik ini, penasaran. Seru banget, baru pertama kali aku naik kayak gini. Habis ini kita pulang dan lanjut di rumah. Udah di rumah lagi karena ini udah sahur. Tadi tuh pas pergi abis dari Matahari, aku langsung pulang, makan, istirahat. Sekarang udah waktunya sahur. Hari ini aku mau bikin masakan yang sat-sat aja. Karena masakan yang tadi aku masak itu udah habis, soalnya udah dimakan duluan gitu sama suami aku juga sih ya. Jadi karena kan aku bikinnya nggak terlalu banyak, jadi cuman ada sisaan sedikit aja untuk sahur. Makanya pas sahurnya aku bikin lagi aja. Ini aku mau bikin spaghetti.
Padahal sahur kemarin itu aku udah pernah bikin spaghetti ya, tapi kayak ini aku mau bikin lagi. Aku sambil nyuci baju, jadi disambi-sambi aja biar nanti besok paginya tuh pas bangun, Rimba bangun juga, aku tuh udah gak ada kerjaan-kerjaan rumah. Sekalian aku mau bikin roti bakar, udah lama banget aku tuh gak bikin roti bakar. Biasanya dulu tuh aku setiap sahur kadang bikin roti bakar, bikin pisang bakar, tapi kali ini tuh udah enggak lagi, karena aku terlalu takut over banget gitu loh teman-teman. Soalnya kemarin itu BB aku pernah sampai di 60 kilo dan alhamdulillahnya sekarang aku udah 54 kilo. Kemarin sih aku sempat diet ya, ngurangin makan aja sih, nggak diet gimana-gimana. Nah tapi sekarang tuh aku udah kembali seperti biasa lagi. Menurut aku kayaknya segini juga udah cukup deh, dan aku juga udah males nerusin dietnya, udah kepalang terlanjur gitu ya. Tapi jangan sampai aku sampai 60 kilo lagi kayak kemarin itu, sempet gemuk banget ya Allah. Aku ngerasa kayak ngapa-ngapain aja nggak enak, pakai baju aja kayak nggak cocok gitu ya. Sekarang pun biarpun nggak kelihatan kurus-kurus banget, tapi setidaknya nggak kayak kemarin. Nah ini dia spagettinya udah jadi, spaghetti ekonomis buatan aku. Jadi ini tuh pakai bumbunya udah jadi aja ya, yang bolognese, terus aku tambahin sosis Kenzler. Udah deh jadi, makannya pas hangat-hangat kayak gini. Udah gitu aku langsung masukin, taruh aja di piring, dibagi dua sama suami aku. Nah teman-teman, makasih udah nontonin video aku, dengerin cerita aku hari ini. Semoga video aku tuh ada manfaatnya, semoga video aku masih enak untuk ditontonnya dan didengarnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Sebentar lagi kita mau menyambut hari raya. Nanti aku ada video untuk bikin kayak masukin kue, tungguin ya aku bikin video nanti. Sampai ketemu, assalamualaikum, bye.